saya mau. Sudah jam 7:30 saya belum datang ke masjid. Saya putar-putar gantungan baju. Yang mana? Pakai baju yang mana? Pakai jubah yang mana? Akhirnya tidak keluar, sudah tidak nyusup, tidak simetris gitu ya. Tidak seperti ini kan, ini tidak matching. Jubahnya hitam, terus ini kan suaranya hitam, di sininya kan ada ungu itu cinta pertama Jan Gaos. Tahun 68 itu melihat seorang wanita yang pakai baju orhansa. Pernah dengar orhansa? Kain orhansa. Oh, tidak kebagian. Ini masih muda-muda semua. 65. 65. 65 sudah ada. Pernah dengar orhansa? Ada wanita 5 orang lagi. Saya baca Quran di TS itu di STKS Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Pontianak, Muluran. Lagi baca Quran, ada perempuan 5 orang. Wah, gadis. Saya langsung menatap yang pakai baju orhansa ungu. Itu ceritanya. Dan dia juga ternyata menatap saya. Bubar pengajian, saya cari dia, nggak ada. Katanya dia juga cari saya. Pada tanggal 28 Ramadan itu bulan Syaban. Lagi ada di rumah bibi, ada seseorang datang. Karena DKM Masjid At-Taufiq perlu imam tarawih. Jadi ngundang Pak Ustadz Gaos. Katanya ceritanya jadi aja. Ternyata yang undang itu Inspektur Agung. Pas ada yang ngasih minum bawa menambah. Pucuk dicinta. Apa? Kesananya? Bukan ulam, perempuan. Oh ini dia anak polisi. Sampai sekarang ibu masih dirawat itu orang di rumah. Begitu cerita. Udah. Ini ngecing namanya. Ini kan yang ada kelap kelipnya kan. Begitu. Ininya King apa? Blue Sapphire. Satu Innova. Ininya hitam. Ya kan? Hitam. Mudah-mudahan artinya tidak hitam. Itu kecamani yang segala hitam atau ayam kemani. Itu jadi jangan semrawut. Satu style sudah satu style. Ini irodat Allah, bukan keinginan kita. Alhamdulillah diinginkan untuk itu. Syukuri. Sudah pernah Abah sudah mengatakan kita pulang mudik. Adapun yang mengantarkan ke kuburan itu kewajiban fardu kifayah orang hidup. Kita jangan capek-capek memikirkan siapa nanti akan nyeret saya ke kuburan. Itu urusan orang hidup. Kalau tidak, durhaka semua. Kalau sudah ada melumpuhkan, gugur semua kedurhakaan. Tidak harus semua umat Islam kubur, tidak perlu fardu kifayah. Gitu. Adapun ini fardu ain. Tuntas kewajiban. Itu kata pengusaha. Paling hina selamat. Sudah punya ini paling hina. Paling hina selamat. Kiai Baros itu semua sampai seminggu sebelum dikubur sudah tidak ada yang sanggup nengok ke rumahnya. Apa? Amin. Sudah
sudah tidak ada yang nengok ke rumah karena alhamdulillah minta bau sebelum dikubur. Ada yang mengaku ulama besar Indonesia, mengaku tarikat belum dakwah Ciamis. Dia mengatakan ini amalan meresahkan masyarakat. Begitu pulang dia, kan agar itu naik mendadak pusat tanah masjid malam pulang dari malam itu pulang kan kosong dari malam sampai datang kan turun sedikit dengan yang banyak kuil Cirebuk. Tidak terlihat ada truk yang berhenti, jadi nabrak truk yang berhenti. Saya supirnya itu tadinya korban narkotik, disimpan di Surabaya, sudah ditarik supirnya, anaknya pribadi selamat, bapaknya 2 minggu dibungkus kain putih di rumah sakit Hasan Sadikin, ditonton pada orang datang. Gitu, se-Indonesia nonton ke situ karena ada pakai monitor. Tidak ada yang nggak masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam ajunan gawas wakil Abah Dung mana kali itu ayat gitu nengok kiai wakil Abah begitu tamu saya nulis wakil Abah anu wakil. Jadi bisa ke dalam nggak ada yang baca-baca kan. Kalau nengok orang sakit sebaiknya dipegang apa yang sakit itu. Terus sekarang itu bacaan Allah Maha Amro kayak gitu ya. Dan ya mudah-mudahan cepat sembuh. Ini kan 15 hari itu kiai tidak terusir teman, tidak bergerak, dibungkus kain putih, tidak bergerak, tidak bergeser satu betul-betul koma. 15 hari 12 malam begitu mau keluar ajrut pas mau keluar ajrutan Alhamdulillah billah amin tabamani. Orang yang sudah memiliki ini jauh sebelum saat itu tidak akan ada ajrutan. Keluar dari sini didorong dari dalam oleh la ilaha, dikawal keluar oleh la ilaha, dijemput di luar oleh la ilaha, terbang menuju la ilaha. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amal salih yarfa'u. Itu pertama saya dengar dari para sahabat, pada saya juga tahu surat Fatih suka tadarus setahun sekali bulan Ramadan kan. Jadi kepada Allah yas'al terbang dan kalimat thayyib terbang di pesawat tercepat. Kalimat la ilaha illallah. Itu pesawat tercepat menuju la ilaha bukan mulut setelah sholat saja. Ibu-ibu lagi tidak sholat, mulut dia sudah baca la ilaha illallah, tapi sudah bersatu ibu la ilaha illallah, sudah menyatu seperti menyatunya manis dengan gula, asin dengan garam, pedas dengan cabai. Alhamdulillah. Bukan main-main ini. Sekali lagi yang sudah ditalkin sekarang tidak perlu dan tidak ada artinya talkin ketika sudah tidak ada kita. Sudah pulang atau sudah tidak ada tempat, sudah pergi ke tempat asal. Ini khusus kata apa? Ini khusus. Ini punya tempat khusus. Jadi kalau ada yang menerangkan di Surabaya kemarin, kalau nanti sudah pada kematian, nanti ada hisaban, kan? Ada lewat Siratul Mustaqim. Sekarang, perhitungkan sekarang. Hasil anfusakum qabla tuasakum, hitung dirimu sebelum dihitung orang. Gitu, kaya keluar dari zakat.
Doh, miskin terima zakat. Begitu. Jangan kalau ada sumbangan dari pemerintah mendarat miskin. Jangan begitu. Paling daftar orang miskin jangan. Itu. Gelap ada baterai. Itu. Misalnya licin ada tongkat. Jangan banyak alasan. Gitu. Mumpung masih hidup. Itu. Kan nanti dari 3 golongan. Menurut surah Fatihah nanti 3 golongan. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah. 1. Ashabul masyamati ma ashabul masyamah. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin 'aim sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin 'ala sururin mawdu'atin muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Bla 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 bla. 3 golongan. Sahabat kanan yang memilih surga belum masuk surga, masih mau menyelesaikan surat-surat administrasi, masih berbaris. Pintu surga sudah buka, tapi orang masih ngantri. Ada 1 golongan lagi, 1 barisan ahli neraka yang tidak mau berbuat baik. Neraka sudah terbuka, ngantri menyelesaikan surat-surat, menunggu pertolongan remisi dari SBY atau dari teman-teman. Ada golongan yang tengah, yang bukan ahli surga, bukan ahli neraka. Ini pilih Allah yang punya surga dan itu namanya sabiqun. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sebelum ada surga masih surga, sebelum ada neraka masuk neraka. Sabiqun itu duluan menuju Allah yang punya surga dan neraka. Bahasanya ilahi anta maksudi wal ghakamatu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sabiqun. Sabiqun itu siapa? Pendahulu. Yang paling dulu, pendahulu dari dua. Yang dua masih berdiri ngantri, ini mendahului mereka. Permisinya Pak ya, saya dulu. Itu kata istrinya yang sering takin, yang ada tengah-tengah. Ayah, permisi ya, saya duluan ya. Masa mau meninggalkan aku? Kan aku. Kamu mah tidak mau diajak pada aku dulu. Ya tunggu aja di situ. Tidak ada artinya anak dan bapak, bos dan pembantu saat itu masih dirinya masing-masing. Nafsi lo gue sudah terakhir. Bukan waktunya berkomunikasi, putus komunikasi. Sekarang pun begitu, kita pendahulu. Catat, pendahulu bukan hanya 2 ahli surga neraka. Ada yang tidak ke surga dan neraka. Kepada Allah memilih surga dan neraka. Itu makhluk Allah. Surga makhluk, neraka makhluk. Memilih yang punya surga dan pemilik pencipta surga dan neraka. Gitu. Makanya ada begini, abah dari abah. Dunia haramun ala ahli akhirat. Dunia itu jadi penghalang bagi ahli akhirat. Wal akhiratu haramun ala dunia. Akhirat juga penghalang bagi ahli dunia. Wa huma haraman ala ahli akhirat. Dua-duanya penghalang bagi ahli Allah. Gitu. Kalau abang mau dunia, mau pikir. Mau akhirat, mau pikir. Mau dua-duanya, mau dikir. Itu. Mau akhirat, mau dikir. Karena sudah dikir berhenti nyangkut salah. Gitu. Mau akhirat, mau dikir. Mau dunia, mau dikir. Gitu. Kan dunia sudah tercapai. Akhiratnya ditinggalkan, tidak boleh. Harus dua-duanya.
Yang satu ini beda. Dunia dan akhirat ada penghalang Allah. Gitu. Bukan yang punya dunia punya akhirat. Kita ini akhirat. Dunia tadi siang. Nanti malam dunia lagi. Bulu bertemu, bulu, kulit bertemu, kulit. Di mana? Di atas kasur, di atas bantal. Itu dunia itu kan. Dunia itu penting untuk istirahat. Bagi istirahatnya dengan tidur, ya kan? Ada istirahat tidak dengan tidur kan? Kalau tidur malah rugi. Itu karena kata Mas Abah, dengan tidur mah jangankan ilmu yang belum ada, yang ada juga hilang. Gitu. Jangankan dunia yang belum ada, yang ada juga hilang dengan tidur. Seperti tukang tahu di Tasikmalaya. Tukang tahunya dihadapi, ya duduk ketiduran. Begitu mulai, kan habis, nggak ada tanggungannya juga. Begitu, karena ambil untuk bukti Suryalaya ada kesucian, ada orang datang kata Allah, Takim sendiri, saya di situ, Takim, datang lagi seorang, Takim, karena langkah mengulang satu orang yang datang belakangan itu. Jadi maling-maling, nyuri-nyuri menatap muka yang sudah ada dulu. Lama-lama nanya, ini dia kenal, Bapak masih ingat Bapak dulu pernah Bapak kehilangan tanggungan tahu? Tidak, saya malingnya. Membersihkan jiwa di hadapan Bapak suci, yang maling tahu dan yang dibaling, semuanya berguru sama Abah saksi. Jadi mau Bapak pengersaan ngaku di situ. Kalau sudah ngaku, sudah saling ngaku, bersih. Taubatan bukan taubatan nasuha. Subhanallah, sampai begitu sudah. Jadi nanti kata dia zaman nanti kucing dan anjing duduk bergandengan. Sudah. Tuh kan, dicuri tanggung. Bukan hanya diambil tahunya, tanggungannya. Begitu melek. Kata dengan tidur mah jangan dunia yang belum ada, yang sudah ada juga maling. Kan maling itu menunggu yang punya rumah tidur, katanya disirap, bukan disirap. Tidur yang punya rumah nyenyak, bukan disirap. Coba kalau makanya batu itu penting. Masih ada yang batu itu kan nggak berani. Penting merokok itu supaya batu tidak akan kemalingan. Mana sahabat sukanya di sini. Saya dilempar satu batu, gerolong tahun 74. Ya ambil kantong itu dipasangkan kantong kayak malu udah ada apa-apa mau berokok kan, begitu rokok kan sampai sekarang nggak berokok lagi. Cara begitu untuk menghentikan hanya satu kata tahun 74 ke sana mas sampai bako yang dikilo sampai yang bako tampan yang tipis itu dikukui gitu kan, dikukui itu mah ganjalan tampang yang tipis ya ganjal itu gitu kan ceklek itu mujarab itu sampai sekilo. Ini setelah merokok dari apa itu pun hanya satu pisang. Wah, sampai sekarang. Tapi tidak benci yang merokok, saya suka. Makanya kalau ada yang merokok, nah itu sunahnya rokok bisa. Dan di kantong yang bidang itu rokoknya. Kan untuk
negara sejahtera negara juga. Buat apa Allah bikin bako? Untuk dibakar bako itu. Karena puntungnya tiada yang mulung. Untuk apa? Dijual kemana? Kemana jual? Ke Pekalongan, ke Tasikmalaya kan? Ke Cirebon untuk apa? Untuk batik nama, untuk ini. Gitu. Untungnya manfaat. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang tidak manfaat. Setelah ini tidak ada yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita diangkat dari murid manfaat. Tetap jangan bergeser 1 mm dari kloter 37. Catat mujadid itu 100 tahun. Abah menerima kemujadidan tahun 56. Sekarang baru 2011. Masih ada sisa 45 tahun lagi. Masih periode Sudialaya. Itulah maka Abah mengimbau amalkan, lestarikan. Itulah maka saya berdoa mudah-mudahan Sudialaya tetap di Sudialaya. Hasil pertemuan wakil yang terakhir kemarin itu untuk pencarian satu belum ketemu. Yang ada kemarin penetapan sesepuh pondok pesantren Sudialaya, Kiai Haji Nur Anwar Mubarak, sesepuh pondok pesantren Sudialaya, dan wakil sesepuh pondok pesantren Sudialaya Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Adapun yang satu belum ketemu, entah siapa dan di mana. Itu semoga cepat ketemu. Semoga para sahabat cepat mengirimkan. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi kita biasa saja, begini aja sudah. Bagaimana Robitoh apa? Ini Robitoh namanya. Ikhwan datang ke tempat manakiban itu Robitoh, artinya nyantai nyambung. Di mana ikhwan melakukan sholat di awal waktu itu nyambung. Di mana ikhwan bertengkar dengan istri itu tidak nyambung. Gitu. Di mana ikhwan bergesekan itu tidak nyambung. Yo, masukkan lagi mumpung masih ada. Gitu ya. Jadi apa itu cinta kebaikan. Bukan hanya dekat, cinta kebaikan. Dan murid berbuat baik itulah sunnah guru mursyid. Gitu, mudah-mudahan kita termasuk muridnya yang baik. Murid jadi dan jadi murid. Amin. Allahumma nabi wa atina bihi wa atina bihi wa fa'na wa rahmna bihi wa nuzulana wa sibarafana bihi bi rahmatika ya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.